Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim tabarakan bidzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbun Ghafur alladzi ansana ala khalqih. Allah Subhanahu wa taala sangat baik terhadap hamba-hambanya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah berupa nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kita akan menghitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya tidak akan terhitung. Kata ulama, walau kanal biharu midada wasyajaru aklama lamma hasaratuha. Walau kanal biharu midada, seandainya air laut di alam dunia dijadikan tintanya untuk mencatat nikmat pemberian Allah, pohon-pohon dijadikan kalamnya, habis air lautnya, habis pohon dijadikan kalamnya, lama hasaratuha, nikmat Allah tidak akan terhitung. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa yang dimuliakan Allah, bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Salawat salam mudah-mudahan disampaikan ke hariban Nabi kita Nabiullah Adam alaihi salam. Sebagai mukadimah saya ambil dari salah satu kitab Nashaikhul Ibad yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Di sana ada seorang ulama, wa huwa Syekhu Imam Malik Asy-Syafyanu Tsauri. Beliau adalah guru besarnya Imam Malik. Kenapa saya mengatakan Sufyanu Tsauri seorang ulama dan guru besar Imam Malik? Karena muridnya yang bernama Imam Maliki sudah tergolong Majhabul Arba'ah. Ini guru besarnya. Kata Sufyanu Tsauri, kullu maksiatin nasiatin an syahwatin ayastiyakin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha. Yang kedua, kullu maksiatin nasaat an kibrin wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha. Kata Sufyanu Tsauri, kullu maksiatin, ada salah satu maksiat, nasiatin an sahwatin, yang mana maksiat itu dikerjakan oleh seseorang manusia an sahwatin, dengan dorongan nafsu. Aistiyakin nafsi ila sayin, nafsu tidak bisa dibendung sehingga terjadilah maksiat. Fa innahu yurja ghufranuha, maksiat yang dilakukan dengan syahwat akan dapat ampunan Allah. Yang kedua, kata Sufyanu Tsauri, kullu maksiatin nasaat an kibrin ay dakwal fadli
fa innahu la yurja ghufranuha. Ada maksiat yang dilakukan dengan rasa takabur. Dakwal fadli, karena manusia itu merasa lebih unggul, lebih hebat segala-galanya. Fa innahu, maka manusia yang melakukan maksiat dengan rasa takabur, la yurja ghufranuha, tidak akan mendapat ampunan Allah. Pemirsa kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita lihat sejarah kenapa manusia yang melakukan maksiat dengan syahwat diampuni Allah. Karena asluha min syaidina Adam alaihi salam. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannah di surga. Betapa indah, betapa nikmat surga didambakan oleh semua umat-umat yang beriman. Kata Allah, silahkan makan yang lezat, silahkan minum yang lezat, banyak, tidak akan habis. Tapi Allah memperingatkan satu permasalahan. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Kau jangan sekali-kali dekati pohon itu. Ini yang dilarang oleh Allah. Semua diperintahkan dimakan, diminum oleh Allah. Tapi kenapa Nabiullah Adam dan Siti Hawa mendekati yang dilarang oleh Allah? Aistiyakin nafsi ila syai'in. Nafsu tidak bisa bendung, sehingga mendekati pohon tadi yang dilarang oleh Allah dan memakannya. Nabiullah Adam pun memakan karena tidak mengendalikan nafsu. Siti Hawa pun sama. Ternyata setelah melakukan suatu maksiat, ada suatu akibat. 40 tahun Nabiullah Adam dengan Siti Hawa berpisah. Turunnya Nabi Adam alaihi salam dari surga ke bumi, jangan dikira pakai jas, jangan dikira pakai gamis, telanjang bulat tanpa busana. Berpisah dan dipisahkan oleh Allah, berjauhan antara Nabi. Maka bertobatlah Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun mengharapkan ampunan Allah karena satu perbuatan yang salah, memakan dan mendekati buah kholdi tadi. Mari kita simak tobatnya Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa yahrujud dam. Tobatnya Nabi Adam dengan Siti Hawa sampai mengeluarkan air mata darah memohon ampun kepada Allah. Satu dosanya. Mari kita introspeksi berapa banyak dosa kita. Sudahkah kita bertaubat kepada Allah? Sudahkah kita memohon ampunannya? Ternyata Siti Hawa pun sama memohon ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna, ya Allah, aku telah melakukan perbuatan zalim terhadap diriku sendiri, ya Allah. Anfusana wa illam taghfir lana, seandainya engkau ya Allah. Wa yahrujudam, sambil mengeluarkan air mata darah, memohon ampunannya. Walakunanna minal khasirin,
kami ya Allah akan menjadi manusia yang rugi. Berpuluh-puluh tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa memohon ampunan kehadrat Allah. Sujud kepada Allah. Mengingat akan kesalahannya. Ternyata sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Sufyanus Tsauri di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Kullu maksiatin nasiatin an sahwatin aistiyakin nafsi ila sayyin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang dilakukan oleh syahwat, aistiyakin nafsi ila sayyin. Syahwat tidak bisa dibendung. Terjadi maksiat, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan dengan syahwat. Seperti Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, maka turun ampunan Allah, datang ampunan Allah. Pertemulah Nabi Adam yang dipisahkan dengan Siti Hawa di padang Arafah. Hadirin yang dimuliakan Allah, padang Arafah itu sendiri di saat ibadah haji umat Islam sedunia kumpul di sana. Di ta'arufu untuk saling perkenalan. Karena asalnya pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka turun ampunan Allah yang dirasakan oleh para jamaah haji yang tidak mengucurkan air mata karena mengingat dosa. Di situ tiba ampunan Allah. Maka setelah datang ampunan Allah, berlangkulanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa saking bahagianya karena mendapat ampunan Allah. Ini adalah kesalahan yang dilakukan dengan syahwat. Yang kedua, kata Sufyanus Tsauri, kullu maksiatin nasa'at an kibrin. Setiap maksiat yang dilakukan dengan rasa takabur. Timbul pertanyaan, kenapa manusia takabur? Dakwal fadli. Karena orang itu merasa lebih unggul daripada orang lain. Kalau dia kaya, dia sombong, takabur dengan kekayaannya. Kalau dia pangkat, takabur dengan pangkatnya. Dia merasa menjadi turunan biru, darah biru, dia sombong terhadap orang yang lain. Setelah ada kesombongan tadi, merasa lebih daripada orang lain, timbul takabur. Itu adalah maksiat. Bahkan kata Sufyanus Tsauri, maksiat yang dilakukan dengan rasa takabur, dakwal fadli, karena lebih segala-galanya daripada orang lain. Fa innahu la yurja ghufranuha. Maksiat dengan takabur, mereka tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Timbul pertanyaan, kalau tadi maksiat dengan syahwat dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa tidak bisa menahan hawa nafsu, mendapat ampunan Allah. Dari mana asal maksiat dengan takabur? Maksiat dengan takabur karena aslamin iblis laknatullah. Asalnya dari iblis yang dilaknat oleh Allah. Mari kita lihat keterangan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Wa idz qulna, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, jajarannya itu di dalamnya ada iblis. Kata Allah, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Nabi Adam alaihissalam, dalam artian sujud memberi penghormatan. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa iblis tidak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia merasa takabur.
dakwal fadli. Sampai iblis dia mengajukan sesuatu permasalahan kepada Allah. Ya Rabb, kan dari tanah, Adamlah yang harus sujud kepadaku ya Allah. Adamlah ya Allah yang harus menghormatku, bukan aku. Dakwal fadli. Karena dia merasa lebih segala-galanya daripada Nabi Adam. Nah, kenapa dosa yang dilakukan dengan syahwat mendapat ampunan Allah? Kenapa dosa takabur tidak mendapat ampunan Allah? Kalau dosa yang dilakukan dengan syahwat, kita mengingat akan dosanya, merasa akan kesalahannya. Tapi dosa dengan rasa takabur, kita paling benar dan tidak merasakan dosa. Secercas ini keterangan dari kitab Nashaikhul Ibad, diperkuat oleh firman-firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita sama introspeksi. Sejauh mana kita melakukan kesalahan dengan syahwat? Sejauh mana kita merasa takabur? Mudah-mudahan di saat yang berbahagia ini, saya yang menyampaikan tausiahnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saat ini sedang menyaksikan TV-nya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Khud masofa wada makadar. Saya kira cukupan sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah bila mana kita panjang umur, kita akan bersua kembali pada waktu yang sama. Akhirul kalam, khud masofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.